Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, sejak Abdul Muthalib, kakek Nabi SAW wafat, usia Nabi Muhammad SAW masih kanak-kanak, yaitu baru 8 tahun 2 bulan 10 hari. Pengasuhan Nabi kemudian diserahkan kepada Abu Thalib, sang paman. Seperti kakeknya dulu, kasih sayang Abu Thalib kepada Nabi juga begitu besar. Bahkan ia mendahulukan kepentingan Nabi dibanding anak-anaknya sendiri. Kesetiaan dan kasih sayang Abu Thalib kepada keponakannya itu berlangsung cukup lama, yaitu selama lebih dari 40 tahun hingga ia wafat. Bahkan, ia rela jika harus menyatakan musuh pada kerabat-kerabat yang berani menyakiti dan menentang Rasulullah SAW. Lantas, bagaimanakah kisah wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah SAW yang sangat beliau cintai? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Rasulullah SAW adalah manusia paling ridho terhadap takdir Allah. Beliau adalah teladan bagaimana selayaknya seseorang bersikap dalam menghadapi ujian hidup. Tapi, beliau juga memiliki sisi manusia umumnya, merasakan apa yang dirasakan manusia biasa. Beliau merasakan lapar, sakit, perih karena luka, dan bersedih. Di antara peristiwa yang membuat Rasulullah SAW sangat bersedih adalah wafatnya paman beliau, Abu Thalib. Terlebih sang paman wafat dalam keadaan masih memegang agama jahiliyah. Saat Abu Thalib menderita sakit yang mengantarkannya kepada kematian, Rasulullah SAW terus berjuang agar sang paman mendapatkan kebahagiaan setelah kematian dengan cara menawarkannya Islam. Namun, sampai akhir hayat, sang paman tak juga mau bersyahadat. Ia wafat memegang ajaran nenek moyangnya. Kehilangan sosok paman seperti Abu Thalib adalah duka dan kesedihan. Tapi, lebih sedih lagi, dia yang senantiasa melindungi wafat dalam kekufuran. Sakit yang dialami Abu Thalib semakin parah, maka tak lama setelah itu, dia menemui ajalnya, tepatnya pada bulan Rajab tahun 10 kenabian. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa dia wafat pada bulan Ramadan, 3 hari sebelum Khadijah radhiyallahu anha wafat. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sa'id bin Al-Musayyib, disebutkan bahwa ketika Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut, Nabi SAW mengunjunginya sementara di waktu yang sama, di sisinya sudah berada Abu Jahal. Beliau SAW bertutur kepada pamannya, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan hujah untuk membelamu kelak di hadapan Allah." Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah memotong, "Wahai Abu Thalib, sudah bencikah engkau terhadap agama Abdul Muthalib?" Keduanya terus mendesaknya demikian, hingga kalimat terakhir yang diucapkannya kepada mereka adalah, "Aku masih tetap dalam agama Abdul Muthalib." Nabi SAW berkata, "Sungguh, aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya." Tetapi kemudian turunlah ayat. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Demikian pula turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dia berkata kepada Nabi SAW, "Apa balasan yang engkau berikan kepada pamanmu atas jasanya kepadamu? Sesungguhnya dahulu dialah yang melindungimu dan berkorban untukmu." Beliau bersabda, "Dia berada di neraka yang paling ringan. Andai kata bukan karenaku, niscaya dia sudah berada di neraka yang paling bawah." Sahabat Muslim, demikianlah kisah wafatnya Abu Thalib, sang paman Nabi SAW yang wafat masih dalam keadaan kafir. Kiranya tidak perlu dijelaskan lagi betapa penjagaan dan perlindungan yang diberikan oleh Abu Thalib kepada Rasulullah SAW.
Dia adalah benteng, tempat dakwah Islamiyah berlindung dari pembesar kaum kafir Quraisy. Akan tetapi sayang, dia tetap memilih agama nenek moyangnya, sehingga sama sekali tidak membawanya meraih keberuntungan. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.